Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, khususnya Allah memberikan umur yang panjang, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan kembali perjalanan dengan tujuan miqat atau berniat umrah di salah satu tempat miqat, yaitu di Hudaibiyah. Insyaallah di perjalanan kita ini sedikit saya akan berbicara tentang beberapa kemuliaan atau keistimewaan Hudaibiyah. Selalu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa segala tempat yang ada di Makkatul Mukarramah tentunya ada keistimewaan yang sebenarnya Bapak Ibu tidak ada bedanya dengan tempat-tempat yang lain. Salah satu contoh, anggaplah Jabal Sur. Jabal Sur dengan gunung Bulu Dua yang ada di samping, atau gunung Lompobattang yang ada di Bantaeng, pada sesungguhnya itu sama. Cuman Jabal Sur ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Karena ada hubungannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gunung itu dianggap istimewa. Sama halnya dengan tempat miqat kita hari ini adalah Hudaibiyah. Tentu ada sejarah-sejarah besar atau ada keistimewaan-keistimewaan khusus. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada hubungannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah dengan waktu yang lama, sehingga itu membuat para sahabat-sahabat rindu akan Baitullah, rindu akan Ka'bah Bapak Ibu. Sehingga sahabat selalu menyampaikan itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan kita ke Mekah? Kapan kita ke Baitullah? Kapan kita beribadah di Ka'bah? Sudah lama sekali kita tidak menuju ke sana. Sehingga suatu hari Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat seekor kambing yang memakai pakaian ihram, sehingga Rasulullah membuat keputusan untuk melakukan perjalanan ibadah atau melakukan umrah di Makkatul Mukarramah. Sehingga tibalah waktunya Bapak Ibu melakukan perjalanan ke Makkatul Mukarramah bersama dengan para sahabat dengan menggunakan pakaian ihram.
Tetapi Rasulullah singgah di Hudaibiyah. Nah, pada saat itu terdengar dari tokoh-tokoh kafir Quraisy bahwa Rasulullah dan para sahabatnya akan masuk di kota Makkah untuk melakukan ibadah. Sehingga para tokoh-tokoh kafir Quraisy tentunya akan menghalangi kedatangan baginda Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu Rasulullah mengamanahkan kepada sahabatnya Umar bin Khattab untuk menuju ke Mekah. Ya, pada saat Rasulullah sudah ada di Hudaibiyah, ya, menuju ke Mekah untuk melakukan dialog dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, kalau saya yang diamanahkan ya Rasulullah melakukan dialog dengan tokoh kafir Quraisy dan tidak mau mengikuti apa yang saya sampaikan, maka saya akan tebas lehernya. Karena Bapak Ibu, Umar bin Khattab kan kita tahu bersama bahwa dia itu ya boleh dibilang bahwa beliau itu adalah preman, ya. Dia itu siap mati untuk agama Islam. Bahkan dia siap mati atas nama Rasulullah SAW. Artinya dia mendampingi terus baginda Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu, maka Umar bin Khattab tidak jadi melakukan dialog di Mekah. Yang jadi itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, karena Utsman bin Affan itu adalah salah satu sahabat yang orangnya kalem dalam bahasa Jawa. Dia orangnya lemah lembut, ya. Maka Utsman bin Affan menuju ke kota Mekah untuk berdialog dengan tokoh kafir Quraisy. Ternyata Bapak Ibu, kurang lebih 3 hari kepergiannya Utsman bin Affan, tidak ada informasi, tidak ada berita tentang beliau. Ternyata ada isu bahwa Utsman bin Affan telah terbunuh di kota Mekah oleh para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Maka pada saat itu sahabat sangat kecewa, sangat marah dengan isu yang mereka dengarkan bahwa Utsman bin Affan telah terbunuh oleh kafir Quraisy. Maka dia melakukan pertemuan bersama dengan para sahabat di Hudaibiyah. Jadi di Hudaibiyah itu Bapak Ibu ada dulu di situ pohon, tapi sekarang sudah tidak ada. Yang dekatnya masjid tua itu Bapak Ibu, di situlah melakukan pertemuan untuk membuat keputusan melakukan perang kepada penduduk kafir yang ada di Mekah. Tetapi setelah keputusan itu telah diputuskan, ternyata Utsman bin Affan datang. Ternyata Utsman bin Affan tidak terbunuh karena beliau masih kembali ke Hudaibiyah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah itu maka datanglah perwakilan dari kafir Quraisy. Untuk melakukan dialog juga bersama dengan Rasulullah. Membuat namanya perjanjian. Itulah yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Ya, apa perjanjiannya? Yang pertama, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis. Jadi yang menulis surat perjanjian Hudaibiyah itu adalah Ali bin Abi Thalib, yang disampaikan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Ali silakan mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tokoh kafir Quraisy ini mengatakan, jangan kau pakai Bismillah wahai Muhammad, karena slogan kita berbeda. Saya tidak menggunakan Bismillah. Maka Nabi mengatakan, silakan kau hapus itu Ali. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah mengatakan, silakan tulis Ali, saya atas nama Muhammad Rasulullah SAW, utusan Allah. Maka kafir mengatakan, jangan kau pakai utusan Allah Muhammad, karena saya tidak menganggapmu Rasul. Maka dihapus lagi. Nah,
maka Rasulullah membuat nama di situ, saya atas nama Muhammad bin Abdullah. Ya. Dengan ini membuat perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah. Perjanjiannya itu adalah tokoh kafir Quraisy mengatakan perjanjiannya itu Muhammad bahwa ketika orang Madinah masuk di kota Mekah, orang Mekah masuk di kota Madinah, maka dia harus dikembalikan, tidak boleh tinggal. Kalau orang Madinah masuk di kota Mekah, dia harus tinggal. Maka Rasulullah SAW menerima itu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau terima itu? Nabi bilang, Nabi, abiarmi, terima saja dulu. Nah, setelah itu ketika kembali tokoh kafir Quraisy ini, ternyata Rasulullah baru menyampaikan. Disinilah letak pintarnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa saya terima itu? Dengan tokoh kafir Quraisy mengatakan bahwa ketika ada orang Madinah menuju ke Mekah, ketika ada orang Mekah menuju ke Madinah, dia tidak boleh tinggal, harus kembali. Dan ketika orang Mekah menuju ke Madinah, dia harus tinggal. Maka Nabi mengatakan, ini adalah salah satu jalan yang Allah berikan kepada kita untuk memperluas dakwah. Karena dengan maunya orang kafir ini bahwa orang Mekah bisa tinggal orang Madinah bisa tinggal di kota Mekah. Ini cara Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk memperluas dakwah. Subhanallah. Sehingga apa yang kita lihat saat ini, bahwa di tanah haram atau di Makkahul Mukarramah, hampir semua penduduknya adalah Muslim. Alhamdulillah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya masih ada beberapa yang perjanjian Hudaibiyah yang bisa saya sampaikan, tapi sekarang ini sudah kita memasuki kawasan Masjidil Haram. Alhamdulillah. Sekian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua yang mendengarkan video ini insya Allah bisa juga bersama-sama menuju ke sini melakukan ibadah di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi وديائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang telah melakukan ibadah umrah semoga umrahnya makbulah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.